Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sistem gerak pada makhluk hidup. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sistem gerak pada benda. Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Kita mulai pembahasan kita mengenai gerak pada benda. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lurus, kemudian gerak parabola, yang terakhir adalah gerak melingkar. Pada pertemuan ini yang kita bahas adalah gerak lurus. Jenis-jenis gerak lurus. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus ada 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Contohnya, mobil yang berjalan di jalan lurus dengan kecepatan stabil. Kemudian, kereta api yang mulai berjalan di areal yang lurus dengan kecepatan stabil. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap. GLBB dibedakan menjadi 2. Yang pertama, GLBB dipercepat jika kecepatannya bertambah secara teratur. Yang kedua, GLBB diperlambat jika kecepatannya berkurang secara teratur. Berikut adalah contoh GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, contohnya benda jatuh. Benda jatuh ke bawah itu makin cepat. Kemudian kereta api yang mulai berjalan dari stasiun, ini juga kecepatannya makin cepat. Kemudian untuk GLBB diperlambat ya, kecepatannya makin lambat. Contohnya benda dilempar ke atas, kemudian kereta api yang mulai akan berhenti. Berikut adalah rumus GLB. V sama dengan S per T. Sedangkan S sama dengan V kali T. Kemudian T sama dengan S per V. Keterangan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. S itu jarak, satuannya meter. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Berikut adalah grafik GLB dan GLBB. Kita ingat kembali, jika V itu adalah kecepatan, jika ada S itu adalah jarak, T menyatakan waktu. Nah, pada GLB, grafik kecepatan terhadap waktu ini berupa garis yang lurus. Kecepatannya tetap, tetapi pada jaraknya yang ditempuh makin bertambah sehingga ini grafiknya naik. Nah, kemudian pada grafik GLBB ini jarak terhadap waktu, ini adalah grafiknya naik. Kemudian pada GLBB diperlambat, jarak terhadap waktu itu seperti ini grafiknya. Nah, untuk kecepatan
terhadap waktu pada GLBB dipercepat, ini grafiknya naik, kemudian kecepatan terhadap waktu jika diperlambat, grafiknya turun. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hukum Newton. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, hukum Newton 1 ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Contoh hukum Newton 1. Kalau kita menarik kertas yang di atasnya terdapat uang logam tersebut akan tetap berada di tempatnya. Kemudian, saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. Kemudian, pada saat seseorang menginjak pedal gas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Hukum Newton 2. Bunyi dari hukum Newton 2 adalah gaya yang timbul dari massa, benda, dan percepatan akan berbanding lurus dengan gaya yang akan timbul. Sehingga rumusnya sebagai berikut. F sama dengan M kali A. F ini adalah gaya, satuannya Newton. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh penerapan hukum Newton 2. Orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongnya kecil. Saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Hukum Newton yang terakhir adalah hukum Newton 3, disebut juga hukum aksi-reaksi. Bunyi dari hukum Newton 3, jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum Newton 2. Yang pertama, ketika roket air akan diluncurkan, roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Yang kedua, seseorang yang mendorong tembok, gaya yang diberikan tembok tidak membuat tembok bergeser. Demikianlah pembahasan hari ini mengenai gerak pada benda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.